Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis W5 dari kelas PM 2022E dengan NIM 220301741115. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa menurut sudut pandang generasi muda, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Berdasarkan artikel kontan.co.id yang ditulis oleh Tias Septiana pada 5 April 2022, sekitar bulan April 2022, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dalam kunjungannya ke Indonesia, memberikan pernyataan bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar pertemuan kedua kepala negara, serta menjadi bahasa resmi ASEAN. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan hal tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut. Dalam hal ini, Menteri Nadiem menyatakan beberapa keunggulan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bahwa 10 keunggulan bahasa Indonesia yaitu: yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, tidak hanya bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan juga bahasa teknologi. Yang ketiga, bahasa Indonesia memiliki kosakata yang banyak. Yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang kelima, bahasa Indonesia memiliki penutur bahasa yang berjumlah 269 juta. Yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Kemudian yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa kita kenal dengan BIPA. Yang kedelapan, pelajar BIPA berjumlah 142.484 orang tersebar di wilayah Amerika, Asia Tenggara, Pasifik, dan juga Afrika. Yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Kemudian yang terakhir, bahasa Indonesia memiliki tingkat kesalingpahaman yang cukup tinggi. Menteri Nadiem menambahkan, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa yang terdepan karena mempertimbangkan keunggulan-keunggulan tersebut. Dalam tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai mata kuliah di beberapa universitas atau perguruan tinggi kelas dunia seperti di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi kelas dunia lainnya di Asia. Dengan demikian, sudah selayaknya bahasa Indonesia berada di posisi terdepan serta digunakan dalam bahasa pengantar ketika pertemuan resmi di ASEAN. Bahasa Indonesia di masyarakat dan pendidikan sangatlah penting. Namun, baru-baru ini muncul sebuah sistem yang menempatkan sekolah sebagai standar internasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Prestasi tanpa instrumen yang mendukung dengan memegang teguh nasionalisme akan membawa banyak dampak negatif. Pelajar akan mengalami penurunan kebanggaan akan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang adalah: mahasiswa tidak akan mampu mencerna soal matematika yang diberikan oleh dosen ketika kita tidak memahami bahasa Indonesia. Bagaimana mahasiswa dapat menyalin soal ke dalam bentuk rumus matematika jika penguasaan bahasa Indonesianya kurang baik? Akan menjadi sia-sia ketika seorang mahasiswa Indonesia yang sangat pandai dalam matematika jika ia tidak mampu mencerna kata-kata dalam bahasa Indonesia. Buku-buku cetak yang memuat tentang materi pelajaran matematika sebagian besar juga menggunakan bahasa Indonesia. Jika kita tidak memahami bahasa Indonesia, maka akan sulit memahami pelajaran-pelajaran lainnya. Salah satunya adalah matematika. Dalam pelajaran matematika, banyak menggunakan bahasa Indonesia karena kita saat ini tinggal di Indonesia. Dan bahasa sehari-hari yang kita gunakan tentunya adalah bahasa Indonesia.
Sekian pemaparan saya mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam penutur kata maupun perilaku. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.